lagi di channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gaemi. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Adari Kuara. Adari Kuara ini peraih beasiswa S1 dari pemerintah Turki, dan saat beliau kuliah di Turki sempat pertukaran pemuda Turki Rumania. Dan juga selepas S1 beliau juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah Australia. Bagaimana dia sampai bisa ikut pertukaran pemuda Turki Rumania dan memenangkan beasiswa S1 S2 ini akan kita obrolkan lebih lanjut dengan Adari Kuara, dan langsung saja kita ngobrol dengan Adari Kuara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Adari gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang. Cuma kebetulan agak hujan di sini, jadi Oh, lagi hujan. seharian di kamar aja. Iya. Ya. Ini berarti di kos ini ya? Di kampus? Ya, iya Bang. Kebetulan saya tinggal di residen dalam kampus. Jadi sekarang ini lagi di dalam kampus lah, di dalam kamar, di asrama kampus. Asrama kampus. Kampusnya di? ANU, Australian National University di Canberra, Australia. Di Canberra ya? Oke. Ya. Kapan ke Australia? Awal 2020 Bang, sebelum border antara Australia dan negara-negara lain ditutup. Jadi saya kebetulan terbang ke Australia Januari dan border ditutup bulan Maret kalau nggak salah. Maret 2020. Alhamdulillah saya masih sempat berangkat ke Australia, karena kalau misalkan telat 2 bulan aja, saya udah nggak bisa terbang lagi Bang. Nggak bisa terbang ya. Dan yang lolos setelahnya kan juga belum berangkat sampai sekarang. Iya betul. Beberapa teman saya masih di Indonesia Bang. Seharusnya mereka udah berangkat dari 1 tahun yang lalu, tapi karena penerbangan ditutup, akhirnya mereka harus di Indonesia dulu. Iya, betul. Termasuk yang tes beasiswa tahun ini juga pengumumannya masih belum tahu kapan. Iya betul. Ya karena urusan border tadi, ini situasi pandemi ini ya, apalagi second wave lagi merebak sekarang termasuk di Indonesia. Tapi sehat-sehat ya di sana ya. Tapi sehat alhamdulillah ya. Sehat alhamdulillah Bang, sehat. Iya. Iya, Australia kebetulan memang cukup ketat masalah penanganan COVID ini ya Bang ya. Dari awal mereka udah nutup penerbangan, bahkan untuk warga negara mereka sendiri, beberapa dari mereka banyak yang harus tinggal di negara perantauannya. Beberapa udah ada yang balik ke sini, dan kebetulan alhamdulillah di sini kasus COVID hampir 0, cuma ada beberapa kasus yang muncul, dan yang muncul itu terutama dari orang-orang Australia yang balik dari negara lain gitu. Ya, berarti kalau 0 ini kan karena ketatnya ya. Iya. Ketatnya aturan di Australia, dan tadi disebutkan kalaupun ada itu dari luar. Dari luar datangnya, iya. Dari luar ya. Oke, baik. Jadi tadi 2020 S2-nya ke Australia. Jadi ya, gimana Adari memenangkan beasiswa ini? Yang S2 dulu atau secara umum? S2 dulu. S2 dulu, ya. Jadi saya lulus dari S1 itu 2017. Sebelum lulus saya udah mikirin gitu, kira-kira rencana jangka panjang saya apa gitu. Dari awal saya udah menargetkan untuk daftar AS ini, Australia Award Scholarship ini. Itu dari semester akhir saya di kampus pas S1. Jadi saya udah nulis di buku jurnal saya, saya mau daftar AS. Pas nulis itu saya langsung cari informasi di internet Bang. Kira-kira persyaratan AS ini apa aja gitu. Dan kalau misalkan saya harus nulis esai, jenis esainya seperti apa gitu.
atau dalam kata lain, saya udah mempersiapkan diri dari jauh hari lah, Ya, ya. istilahnya. Nah, kebetulan saya pulang ke Indonesia di akhir tahun lah, bulan-bulan September waktu itu. Karena pendaftaran AS baru buka di awal tahun, berarti kan saya ada waktu kosong itu Bang, dari bulan September sampai bulan Maret tahun depannya. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja dulu lah, nyari pengalaman kerja. Pulang dari Turki saya kerja di Jakarta, sambil nunggu pendaftaran AS buka, saya kerja di salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, ngajar jadi guru bahasa Inggris. Nah, sambil ngajar saya tetap mempersiapkan formulir, mempersiapkan persyaratan-persyaratan dari AS ini. Salah satu persyaratannya kan harus punya sertifikat bahasa. Jadi saya pagi sampai sore ngajar, pulang malam belajar buat IELTS gitu, belajar otodidak lah. Nggak kan download buku-buku di internet, terus belajar sendiri, nyelesain bank soal gitu-gitulah. Jadi saya mempersiapkan semua persyaratan, daftar, persiapannya harus matang. Jadi saya intinya harus mempersiapkan diri yang baik lah gitu. Selebihnya kan bukan kita yang menentukan gitu. Betul. Banyak-banyak berdoa aja lah gitu. Iya, iya. Dan hasilnya diserahkan ke yang di atas ya. Setelah ikhtiar maksimal tadi ya. Iya. Waktu itu pelamar banyak? Waktu angkatan saya kebetulan pas lolos, kan tahap AS itu ada 2 Bang. Satu tahapan administrasi. Kalau lolos tahap administrasi, kita dapat email untuk lanjut ke tahap wawancara dan tes IELTS. Nah, di email itu ditulis berapa jumlah pendaftar gitu. Kebetulan di waktu saya itu 6.600-an sekian yang mendaftar, yang dipanggil untuk wawancara kalau tidak salah 600 orang, dan untuk berangkat ke Australia 250 orang. 250 orang itu S1 sampai S3? Iya, dari S1 sampai S3, ya. Itu dari Indonesia aja ya? Iya, dari seluruh Indonesia, Bang. Dari seluruh Indonesia. Iya. Jurusan apa dari di Australia yang ngambilnya? Saya jurusan hubungan internasional, Bang. Ya. Internasional ya? Iya, sedikit berbeda dari S1 saya. Pas S1 saya jurusan sastra Inggris. Sastra Inggris ya. Hubungan internasional, konsentrasinya kemana? Sebenarnya di kampus saya, Bang, ada banyak cabang dari HI ini. Ya. Kebetulan saya belum memutuskan. Ada beberapa cabang lah. Salah satunya studi perdamaian, misalkan. Ada juga studi Asia Pasifik. Karena Australia ini kan ingin jadi pusat penelitian politik dan isu sosial dari Asia dan Pasifik. Nah, kebetulan kampus saya ini juga salah satu center buat studi Asia Pasifik, Bang. Banyak dari dosen-dosen di sini itu ahli Indonesia. Mereka nyebutnya Indonesianis. Nah, kalau misalkan tertarik untuk kuliah jurusan yang berkaitan dengan isu-isu politik, isu-isu sosial di Asia Pasifik, kampus ini cukup bagus, Bang. Terutama untuk bagian risetnya. Ya. Nah, kalau untuk saya belum memutuskan sih, Bang. Kemungkinan besar studi konflik dan perdamaian, karena saya sudah mengambil beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan itu. Tapi mungkin semester inilah yang menentukan, Bang. Iya, iya. Memang kecenderungan ada di sendiri ke situ ya, konflik dan perdamaian ya? Iya, kebetulan dulu pas saya daftar AS, saya pitching-nya tentang studi konflik dan perdamaian. Kebetulan kan kita Aceh daerah bekas konflik yang Bang ya. Ya. Jadi ada keterikatan emosi lah dengan konflik dan perdamaian.
ya sedih aja, maksudnya Aceh mengalami konflik, tapi kita nggak ada pusat studi konflik di Hmm. Unsyah, IAIN, dan kampus-kampus di Aceh ya Bang ya. Masih Karena belum kan ada? kita mengalami konflik. Masih belum ada sampai Eh, sekarang? se- se- karena HI aja nggak ada di Aceh Bang. Hmm. Jurusan HI aja nggak ada di Aceh. Kalaupun ada mungkin masuknya ke dalam jurusan sosiologi mungkin ya Bang ya, atau antropologi. Ya, Tapi agak belum terkonsentrasi ke studi konflik dan perdamaian lah itu sepertinya. juga terbatas untuk tugas akhir, skripsi. Oh iya, Ya, ya, yang memutuskan berarti mahasiswanya kalau ingin iya, berkonsentrasi di studi konflik dan perdamaian. ya, Ya, atau kajian terbatas di luar itu yang komunitas di luar pemerintah barangkali ya. iya, Ya, iya betul bang. jadi itu yang mendasari Adari sampai mengambil konflik dan perdamaian tadi dengan Iya, pengalaman di Aceh, bagaimana kemudian ini bisa jadi role model tentunya ya dalam penyelesaian konflik nantinya diharapkan seperti itu ya. Eh, iya betul bang. Atau mungkin lebih saya melihat ada tendensi di kita untuk menutup-nutupi sejarah kelam gitu. Hmm, Setelah situasi kelamnya berakhir, udah kita lupa aja gitu bang. Nggak ada ya, pembelajaran, nggak ada studi, nggak ada hasil publikasi ilmiah gitu bang. ya, ya. Kebanyakan literatur tentang konflik di Aceh penulisnya di orang Australia juga. Eh, Uh, Sedikit dari orang Indonesia yang meneliti tentang konflik di Aceh gitu. ya, ya. Justru dari Ya. Australia ya. Iya, iya, iya bang. Dan itu terpublish internationally. Iya, iya, iya betul bang. Iya, Eh, ya. Jadi justru ini dengan ketertarikan Adari di sini, ini seperti dikatakan tadi membuka jalan, kemudian bagaimana ada studi konflik, supaya nanti yang hmm, berbicara konflik ini ya sebaiknya Aceh sendiri begitu, bukan justru orang luar, walaupun ya untuk konteks tertentu bisa saja, tapi kan lebih pas sekiranya berbicara konflik iya, Aceh juga orang Aceh yang berbicara konflik itu begitu dalam dalam konteks yang lebih luas, dalam skop global begitu. iya betul bang. Ya, jadi untuk tesis nanti mengambil itu. Nah itu yang menarik di Australia ini bang. Jadi untuk S2 di sini ada 2 program. Mhm, Pertama namanya coursework, yang satunya lagi research. oke. Kebetulan program S2 yang saya ambil itu yang coursework bang. Yang coursework ini berarti kita cuma ngambil mata kuliah, tapi nggak akan nulis tesis gitu. Ya, kalau Hmm, mau nulis tesis ngambil programnya yang research. yang research. Ya, tapi kalaupun nggak nulis tesis selama kuliah kita banyak nulis essay bang. Hampir setiap mata kuliah di setiap semester itu nulis 4.000 kata gitu. Ya, Uh, ya, dan sudah mulai yang ke konflik sama perdamaian tadi, sudah. udah bang. Semester ini saya ngambil 2 mata kuliah yang berkaitan dengan konflik dan perdamaian. Hmm, Satu nama mata kuliahnya Peace and Conflict Studies. Satunya lagi diplomasi dan conflict negotiation gitu. oke. Negosiasi konflik Ya, lah gitu. ya negosiasi. Satunya lagi, satu saya nulis tentang konflik Yaman. Mhm, Kebetulan untuk 2 mata kuliah ini kami nggak biasanya boleh milih topik sendiri, tapi kalau di sini yang 2 mata kuliah ini udah menentukan topiknya bang. Yang satu boleh milih antara konflik di Yaman, satunya lagi nuklir negosiasi antara Amerika dan Iran, satunya lagi konflik yang ada proses perdamaian di Papua Nugini. mhm. Ada satu pulau yang pengen merdeka gitu. Iya, iya. Nah, jadi saya nulis tentang konflik di Yaman, satunya lagi saya nulis tentang uh, penggunaan uh, uh, tentang uh, kira-kira menggunakan
alat tempur itu boleh nggak untuk menyelesaikan konflik gitu. Ya, Misalkan ya. masalah Israel dan Palestina gitu. Kira-kira penggunaan alat-alat militer dalam menyelesaikan masalah itu boleh nggak gitu secara etika gitu. Iya, iya, iya. Ya, Jadi ini bagus sekali tujuannya ya. Jadi sebagai putra Aceh dari Gayo, tepatnya Bener Meriah, tidak sebatas belajar konflik, tapi kemudian ya itu tadi, bagaimana rekam jejak ini terdokumentasi, kemudian terdorong nanti pusat studi konflik di Aceh, yang tentu nanti ini dalam hal diseminasi hasil penelitian, publikasi lebih luas dan kedepannya bisa jadi rujukan tentunya dalam penyelesaian konflik di dunia. Begitu. Nah, ini luar biasa, Kodari. Jadi mudah-mudahan lancar ya dalam proses coursework-nya tadi. Dan ini selesainya kapan? insya Allah bulan 12, Bang. Ini Bulan udah 12? semester, ya sekarang saya baru selesai final semester 3. Insya Allah bulan 7 masuk semester 4, Bang, semester akhir. Bulan Dan 7 bulan semester 12 akhir. udah. Dan Ya, bulan 12 sudah selesai. insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, Mudah-mudahan ya. ya. Oke. Jadi setelah selesai nanti mau lanjut S3 lagi? Atau gimana? Atau balik dulu ke Indonesia? Mungkin istirahat dulu ya, Bang, karena kondisi dunia belum jelas ini, Bang. Betul, betul, betul. Iya, kalau misalkan pun daftar S3, mungkin untuk berangkatnya agak susah ya, Bang. Karena untuk terbang ke luar negeri sekarang kan cukup susah. Nggak banyak negara yang membuka bordernya ya, Bang. Ya, Dan juga banyak kampus-kampus yang nerapin belajar online, Bang. Jadi kita nggak mendapatkan pengalaman sepenuhnya kan, Bang. betul, betul. Padahal kan kita pengen belajar di luar negeri untuk berinteraksi dengan dosen, teman-teman gitu. Cuma gara-gara COVID ya harus kuliah online. Ya, tiba-tiba udah selesai aja ya. Iya, iya, Bang. Dan sudah secara daring ya, atau hibrid. Iya. Kalaupun terbatas, ya, ya. Kalau untuk S1 itu gimana, Adari? Iya, S1 saya tahun berapa ya itu? Tahun 2018 saya berangkat ke Turki, Bang. Di Turki juga kebetulan awalnya dapat beasiswa dari salah satu organisasi pendidikan di Australianya. Terus dapat juga dari pemerintah Turkinya, namanya YTB. Itu Turki Bursları namanya. Beasiswa dari pemerintah Turki. Pemerintah Turki juga menyediakan beasiswa untuk S1, S2, dan S3 gitu. Yang saya kebetulan beasiswa yang jadi kita kuliah dulu di sana, daftar dengan IPK minimal 3,25 kalau nggak salah. Dan alhamdulillah dapat juga. Dan di semester 5 saya daftar buat pertukaran pelajar atau exchange, Erasmus Plus namanya, ke Romania. Itu beasiswanya dari Uni Eropa, Bang. Di sana saya 6 bulan. Jadi sebenarnya itu sama aja kayak ngambil mata kuliah 1 semester yang harusnya diambil di kampus asal kita di Turki, tapi diambil di kampus tujuan kita di negara yang kita pilih gitu. Ada beberapa pilihan negara waktu itu, kebetulan saya milihnya Romania. Alasannya? Ya. Alasannya karena secara finansial, maksudnya secara harga dan sebagainya, itu lebih murah di Romania, Bang. Iya, iya. Dan saya juga waktu itu tertarik untuk traveling ke Eropa. Jadi kalau misalkan saya di Romania bisa ngumpulin uangnya saya simpan untuk traveling ke beberapa negara di Eropa waktu itu. Jadi, oke. Yang di travelingin negara mana aja waktu itu selain Rumania di Eropa? Ya, Turki Saya udah waktu itu pasti. Saya ke Italia waktu itu, Bang. Italia, Perancis, sama Belanda. Ya, ya. Jadi itu student exchange-nya itu 6 bulan ya. Jadi dari Ya, Turki benar. ke Rumania, Rumania ke Turki.
Jadi itu nggak harus bolak-balik sih, Bang. Enggak ya? Atau ke negara lain juga Iya, ya? iya. Jadi nggak harus ada mahasiswa yang menggantikan kita di kampus asal kita. Iya. Oke. Ya, Kalau nggak salah dari Indonesia juga ada yang ikut program itu sih, Bang. Namanya ada ya? Erasmus. Kalau nggak salah yang Indonesia namanya Erasmus Mundus, tapi Mhm. kalau yang Turki namanya Erasmus Plus. Iya, Iya. iya. Tapi kuotanya mungkin lebih sedikit kalau dari Indonesia. Ya, Kalau nggak salah kurang dari 20 kalau di Indonesia. kalau Turki lebih banyak Kalau di Turki kuotanya per kampus, Bang. per kampus ya? Iya, per kampus. Waktu itu dari kampus saya lebih dari 10 per kampus aja, Bang. Lebih dari 10 ya. Total seluruh peserta Iya. waktu itu yang ikut berapa orang? Dari kampus saya, kalau nggak salah lebih dari 20, cuma negaranya berbeda-beda. Ke Hmm. kampus tujuan saya, kebetulan cuma saya aja, Bang. Hmm. Cuma Iya. cuma dari aja yang mewakili waktu itu? Dari Yang dari kampus kampusnya? saya iya, Bang. Iya, cuma dari kampus-kampus lain di Turki ada beberapa, kalau nggak ada 5 orang lain lah. Cuma Ya, ya. kampusnya beda sama saya. Ya, ya. Itu seleksinya Iya. seperti apa? Tentu kan ini ketat sekali sampai sendiri lewat dari kampus gitu. Seleksinya, IPK pasti, Bang. Ya. IPK semakin tinggi IPK kita, semakin besar kesempatan kita untuk berangkat. Mhm. Satunya lagi ujian bahasa. Ujian bahasanya bukan TOEFL, bukan IELTS, tapi ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh kampus sendiri. Jadi kita ikut ujian, nanti nilainya dihitung lah, nilai IPK sama nilai ujian bahasa Inggrisnya. Jadi tertulis ya Iya. modelnya ya? Ujiannya ya tertulis, Interview ya ada? tertulis. Interview nggak ada, Bang, cuma tertulis. Mhm. Jadi ujian reading, writing, sama listening aja lah. Nggak ada ujian speaking. Ya, tanpa speaking. Kemudian yang diuji itu apa? Materi yang diujikan itu? Lebih Lebih umum sih, Bang, kayak umum ya? ujian bahasa Inggris umum lah gitu. Hmm. Lebih untuk ngecek kira-kira standar bahasa kita segimana gitu. Kira-kira bisa nggak untuk kuliah di sana? Ya, ya, ya. Setelah ikut pertukaran pelajar Turki ke Rumunia tadi, pelajaran Iya. apa yang Adari dapat dari pertukaran itu? Uh, Jadi sebenarnya si Erasmus Plus ini kan salah satu inisiatif untuk menghubungkan warga-warga Eropa kan, Bang. Jadi ada satu teori bahwa kalau misalkan kita kenal sama negara lain, kita lebih lebih punya simpati terhadap mereka kan, Bang. Ya. Jadi ini tuh balik lagi ke jurusan saya tadi, ini tuh salah satu program untuk sustain perdamaian lah di Eropa gitu. Nah, jadi pelajaran yang saya dapat di sana itu, ya benar lah, tujuan dari program itu benar, Bang. Bahwa kalau kita misalkan berangkat ke satu negara, kita ngerti bahwa persepsi kita tentang negara itu ada yang benar, ada yang enggak gitu. Jadi kita lebih mengerti tentang perbedaan gitu. Kita nggak menjudge negara atau orang-orangnya gitu. Karena setiap orang kan berbeda-beda, jadi kita lebih menghargai perbedaan lah setidaknya. Iya, iya. Menghargai perbedaan, kemudian keragaman yang ada gitu ya. Iya, Jadi benar, Bang. finally lebih respect juga ya. Iya. Dan juga Romania kan bukan negara kaya ya, Bang, di Eropa. Dari segi infrastruktur, Romania mirip lah sama Indonesia, Jakarta terutama. Ada gedung-gedung yang mewah gitu, bergaya klasik. Tapi di sampingnya juga ada bangunan-bangunan yang udah tua, sama kayak Jakarta lah. Ada gedung tinggi, sampingnya ada rumah kumuh gitu. Ya, jadi
kita orang Indonesia kan beranggapan oh Eropa semuanya maju-maju gitu. Ya, Ternyata ada juga negara Eropa yang miskin gitu, yang masih dalam proses pembangunan gitu. ya, itu tadi soal pemahaman ya, soal Iya betul Bang. pemahaman, kemudian dismiss informasi, kurangnya informasi yang sehingga di pemahaman kita ya ini maju. Nah ternyata setelah Iya, ikut pertukaran tadi, oh ternyata realnya seperti ini begitu. Dan pemahaman iya, itu yang seperti dari sampaikan bahwa ini menambah pemahaman lebih respect dan menghargai satu sama lain ya. Dan iya terakhir benar ya Bang. mutual understanding juga ya dalam konteks Iya benar. berbangsa, berbudaya. Begitu. Nah, jadi setelah selesai Iya. pertukaran itu balik lagi ke Turki. Iya, balik lagi ke kampus asal, Bang, Hmm? lanjutin semester-semester. Kalau nggak salah 2 semester lagi saya belum selesai waktu itu. Aha. Jadi ya saya selesain yang 2 semester itu sampai lulus, Bang. Ya, ya. Itu jurusan sastra Inggris ya di Turki ya? Iya iya, Bang, benar. Kebetulan Ka- jurusan sastra Inggris ya. ya, kampusnya, nama kampusnya? Nama kampusnya Jalal Bayar Universitesi, itu di kota Manisa. Kalau misalkan palingan orang Indonesia lebih familiar dengan kota Izmir, Bang. Itu pas di dekat kota Izmir. Ya, ini kan hebat sekali S2 dapat beasiswa, S1 juga dapat beasiswa. Kalau untuk S1 dapat beasiswa ini seperti apa, Adari? Sampai bisa kemudian waktu itu apa yang mesti di-prepare dan Iya. menghadapi tentu tidak sendiri yang melamar banyak ya. Bisa diceritakan nggak lebih lanjut? Iya, Bang. Jadi saya dulu kan SMA-nya di Man Model Banda Aceh, Bang. Hmm, Uh, nah, waktu itu ada beberapa di Banda Aceh kan ada salah satu SMA Turki tuh, Bang. hmm, hmm. Nah, uh, jadi ada perwakilan dari SMA Turki Banda Aceh datang ke Man Model menawarkan beasiswa gitu. Jadi saya daftar waktu itu uh, sama beberapa teman, tapi kebetulan dari Man Model yang dipilih cuma saya. Waktu itu yang udah terpilih ada 3 orang. Kami setiap hari belajar bahasa Turki dengan salah satu orang Turki di Banda Aceh. Udah belajar bahasa Turki sampai 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Ya, Tapi akhirnya 2 teman saya itu dieliminasi, tinggal saya yang diberangkatkan ke Turki. Jadi berangkatlah ke Turki. Awalnya saya di kota Adana, di sana belajar bahasa Turki selama 1 tahun. Setelahnya baru mulai kuliah S1. Jadi prosesnya seperti itu sih, Bang. Waktu itu saya nggak ada kepikiran untuk keluar negeri. Tapi saya udah ada rencana sih untuk kuliah ke luar negeri, tapi bukan S1 gitu. Mungkin nanti S2. S2-nya ya. S1-nya ya S1-nya saya udah rencana mau kuliah ke Jogja. Mau bukan ya nggak tahu lah di mana waktu itu, boleh di UGM atau di kampus swasta juga di Jogja kan banyak, Bang. Iya, iya. Dari awal saya kebetulan pengen kuliah hubungan internasional. Kalau misalkan waktu itu jadi ke Jogja, plan A-nya kuliah di kampus negeri yang ada di Jogja, plan B-nya ya kampus swasta kayak UMY, Muhammadiyah Jogja gitu. Ya. Tapi ternyata Allah menentukan yang lain, berangkat ke Turki dan kuliah di Turki. Dan itu yang terbaik justru ya. Jadi kalau tadi plannya keluar negerinya masih S2, ternyata dipercepat. Nah, S1 Iya, pun dipercepat. sudah ke luar negeri, tepatnya ke Turki. Jadi Iya. sekarang Adari udah lancar ya? Pasti bahasa Turki? Ini udah 3 tahun nggak ngomong bahasa Turki ya. Mungkin masih ingat lah, kalau untuk ngobrol sama orang Turki bisa lah. Kebetulan di Australia kan juga banyak orang Turki, ada beberapa toko kebab kan di kota saya. Iya, Kadang-kadang saya sengaja ngobrol bahasa Turki biar ya udah kangen lah ngomong bahasa Turki. iya. Orang Turki kan lumayan
sifatnya baik-baik ya mereka ya, Bang. Kalau kita Ya. ngomong bahasa Turki langsung dikasih gratis atau Oh gitu dikasih ya. tambahan gitu. Setiap Iya. kali saya ngomong bahasa Turki dikasih, "Ya udah ambil minum gratis," gitu. Oh gitu ya. Atau kalau misalkan beli, baklava manisan Turki ditambahin jadi 2 gitu. Oh gitu ya. Jadi mereka senang ya, merasa dihargai kalau bahasa mereka dituturkan ya. Iya iya. Orang orang Turki ramah-ramah lah, Bang. Ramah-ramah, baik-baik, dan itu tadi, saat bahasa mereka dipakai, mereka Iya appreciate dengan ngasih gitu ya. iya Kalau iya. kalau misalnya yang jualan. Nah, waktu pas S1 itu, bahasa Turkinya lancar ya? Kebetulan bahasa pengantar karena saya jurusan, sastra Sastra Inggris, Inggris? bahasa pengantarnya bahasa Bahasa Inggris, Inggris, Bang. ya. Cuma saya kan tinggal di asrama dalam kampus juga, Mmm, eee eee, nah sistem asramanya di sana juga cukup unik sih, Bang. mmm, Jadi setiap kampus-kampus di sana pemerintah, pemerintah Turki membangun, asrama lah gitu. Kalau nggak salah di kampus-kampus di Indonesia juga ada lah seperti itu. mmm, Nah, terus di sana juga disediakan makan, dan sebagainya gitu. Kalau untuk penerima beasiswa Turki, eee, gratis tinggal di sana dan dapat makan juga. Nah, di sana saya, tinggal sekamar dengan, 3 teman Turki. Jadi otomatis saya harus, ngobrol dalam bahasa Turki lah dengan mereka gitu. iya. Jadi cukup balance lah, Bang, di kampus ngomong bahasa Inggris, di rumah ngomong bahasa Turki. Jadi lancar waktu itu ya? Eee, Alhamdulillah, Bang. Cuma saya, agak nyesal juga sih, Bang. Waktu itu karena saya kuliahnya bahasa Inggris, jarang, baca baca buku dalam bahasa Turki gitu. Mmm, Jadi level bahasa Turki saya mungkin lebih untuk percakapan, iya bukan untuk, baca jurnal, baca literatur dalam bahasa Turki gitu. Karena bahasa bahasa Turki itu, bahasa percakapan sama bahasa tulisan itu beda, Bang. Bahasa beda ya? percakapan lebih ya, bahasa tulisan lebih formal dan banyak bahasa-bahasa yang, nggak umum diucapkan lah gitu. Iya iya. Nah, balik ke seleksi tadi lagi. Waktu itu pelamar berapa dari? Oh, eee, kalau yang beasiswa ini tadi seperti saya bilang tadi, Bang, kalau di SMA saya berapa yang daftar waktu itu? Eee, Pokoknya yang terpilih cuma 3, Bang, Cuma 3 itu ya? dan kami ya, dalam 3 orang ini kan Cuma sendiri selama dari 3 sekolah? bulan kami. Iya, jadi yang 3 orang ini, kami ikut pengayaan selama 3 bulan belajar bahasa Turki Mhm, di Banda Aceh. Cuma yang dipilih, cuma saya dari 3 orang iya. ini, Bang. Kalau Iya. setelah ke Turki, itu total berapa penerima beasiswanya? Eee eee, wah, saya lupa juga, Bang. Eee, kan Turki juga, mereka disebar di beberapa kota, Bang. Iya iya. Untuk kota saya kebetulan cuma ada 2 orang Indonesia sih waktu itu. Cuman Iya 2 ya? iya Jadi ini kan seleksinya ketat juga berarti ya, Dari ya? iya iya. Ya, kan kalau cuma 2 dari Indonesia di kotanya, kalau untuk seluruh kota ya terbatas Iya, juga ya? iya, tapi masalahnya kota saya kan kota kecil, Bang. Mmm, Bukan kota besar kayak Istanbul, Ankara. Ankara kan ibu kotanya Turki. iya Nah, iya. yang orang Indonesia biasanya banyaknya di situ, Istanbul, Ankara Istanbul, Ankara. Iya iya. Ya. Saat S1 ini gimana? Selain di akademik, Adari ikut ikut kegiatan non akademik juga? Iya, jadi di sana itu sebenarnya di Turki itu nggak terlalu banyak, organisasi kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia Ya, kan kita seperti banyak Indonesia ya? organisasi di Indonesia kan banyak organisasi kemahasiswaan, Bang. Ya, Jadi kalau di Turki palingan organisasi Indonesia. Jadi kan setiap negara kayaknya ada namanya PPI, mmm, eee, pelajar Indonesia, organisasi pelajar Indonesia di luar negeri lah, Bang, namanya ya PPI kan. Nah, saya ikut di PPI, chapter kota Izmir, Bang, iya, kota di tempat saya tinggal lah. Nah, di sana palingan lebih banyak, berkumpul dengan teman-teman Indonesia, eee,
selain itu juga di Turki itu banyak festival-festival, Bang. Festival musim musim semi, sorry. Festival musim semi biasanya mereka ngundang gitu. Kira-kira organisasi-organisasi ada yang mau ikut nggak gitu. Nah, saya sering mewakili Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia lah gitu. Jadi karena saya cuma 2 orang di sana orang Indonesia, jadi kami ngeprint foto-foto tentang Indonesia. Kebetulan kan Indonesia nggak terlalu terkenal lah di luar negeri ya Bang ya. Di Turki juga mungkin orang-orang yang sudah sering ke luar negeri yang baru tahu tentang Indonesia gitu. Tapi kalau orang Turki yang nggak pernah ke luar negeri, palingan belum tahu Indonesia itu di mana gitu. Jadi kami menjelaskan lah Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau gitu, ratusan pulau, ribuan pulau, bahasanya juga banyak, sukunya juga banyak gitu-gitu. Iya, iya. Jadi ini ekstra kerjanya dari ya, karena cuma berdua ya, Iya, iya. Iya. memperkenalkan Cuma Indonesia. saya senang sih melakukan itu Bang, bisa Ya, memperkenalkan Indonesia gitu. Dan KBRI Turki juga sangat aktif untuk memperkenalkan Indonesia, Bang. Jadi KBRI itu sering datang ke kota-kota lain di Turki untuk memperkenalkan Indonesia. Waktu itu sempat diadakan juga di kota kami tinggal, Bang. Jadi KBRI juga bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di kota itu untuk ngadain program pengenalan Indonesia gitu. Sampai sewa gedung dan ngundang orang-orang sampai ribuan untuk datang. Ya, ya, ya. Kalau untuk di kampusnya sendiri gimana? Apakah kegiatan kemahasiswaannya itu aktif di Indonesia? Kalau di kampus tempat saya tinggal itu nggak terlalu aktif sih, Bang. Ada sih beberapa organisasi gitu, misalkan organisasi pertunjukan seni gitu, pementasan dan sebagainya. Cuma nggak terlalu saya nggak ada minat di bidang itu, Bang. Saya minat sih. Saya minat dengan sastra, minat dengan seni, cuma lebih ke pengamat daripada ke pelakunya ya? Pelakunya, iya. Iya, iya. Kalau baca saya lebih suka baca gitu-gitu, Bang. Iya. Baca berarti ikut menulis juga ya? Iya, menulis. Saya nulis blog juga selama di sana gitu-gitu. Ya, atau mengenalkan dalam forum tertentu, jadi speaker-nya begitu ya? Iya, iya betul, Bang. Iya, iya. Selama S1 saya juga pernah ini sih, Bang, ikut simposium sastra. Jadi waktu itu kebetulan skripsi S1 saya itu saya milih salah satu novel karya Milan Kundera, salah satu penulis dari Cekoslovakia. Jadi saya mempresentasikan hasil skripsi saya lah di salah satu kampus di Turki. Ya saya lebih banyak ikut kegiatan akademis sih Bang daripada ekstrakurikuler. Daripada non akademis ya. Iya. Kalau untuk nilainya waktu itu gimana? Alhamdulillah saya jadi saya masuk dalam 3 besar lulusan Bang. Wah, ini keren ini. Lulus 3 besar. Jadi IPK-nya berapa waktu pas selesai 1 itu? Aduh, saya lupa. 3,7 sekian lah, Bang. Wah, hebat, luar biasa jadi dan ini kan ya pastinya membanggakan Indonesia ya. Bisa masuk 3 besar dengan IP 0,7 sekianan. Nah, ini hebat sekali, tentu jarang-jarang orang dengan pencapaian seperti itu. Kesempatan sih ada ya, tapi nggak semua orang bisa seperti itu, dan Adari membuktikan bahwa Adari bisa dan dengan prestasi yang membanggakan kita semua masyarakat Indonesia. Dan SMA di Banda Aceh. Kalau SMP, SD-nya?
SMP saya di Pondok Pesantren Nurul Islam, Belang Rakal, Bang. SD saya di kampung lah, Bang, tempat saya tinggal. SD suku Wihilang. Ya, Wihilang Belang Rakal di Bener Meriah. Iya, di Bener Meriah, Bang. Di Ya, Bener Meriah. ya. Jadi SD masuk tahun berapa? Selesai tahun berapa? SD saya lulus 2004 kalau nggak salah, Bang. 2004. Kalau iya, kalau pesantrennya? SMP lulus 2008 atau 2009, ya kalau nggak salah. Iya. Udah lupa. Iya. Jadi waktu SD dan pesantren Nurul Islam di Bener Meriah itu, Adari juga ini secara akademik menonjol. Iya, tapi juga enggak, Bang. Maksudnya saya nggak masuk dalam 3 besar selama di Belang Rakal. Ada sih beberapa, tapi lebih ke 5 besar, 10 besar gitu. Tapi nggak, karena kan di pesantren banyak mata kuliahnya, mata pelajarannya ya, Bang. Ada mata pelajaran yang berbasis agama, ada juga mata pelajaran umum gitu. Dan juga saya malah lebih banyak terjun di ekstrakurikuler selama di pesantren. Oh, justru pas pesantrennya itu banyak aktif di kegiatan ekstra ya? Iya, Bang. Ya, contohnya? Nah, di pesantren Belang Rakal itu banyak kegiatannya, Bang. Ada pencaksilat, ada pramuka, ada banyak lah, Bang. Nah, saya waktu itu sangat tertarik sama pramuka selama di sana. Nah, selama di Belang Rakal saya ikut pramuka sampai ke Langsa, sampai ke Jakarta juga waktu itu ikut Jambore ASEAN. Kebetulan Indonesia yang menjadi tuan rumah Jambore ASEAN waktu itu. Di Saya Jakarta? mewakili, ya, di Cibubur, Bang. Di Cibubur, ya. Ya, dan saya mewakili Provinsi Aceh waktu itu dengan beberapa teman, 20 orang. Hebat sekali. Jadi mewakili Aceh ikut di Jambore ASEAN. Dan dari Aceh iya, cuman 20. Ini seluruh Aceh atau dari seluruh pesantren Aceh. Nurul Islam sendiri? Dari seluruh Aceh, Bang. Dari pesantren Nurul Islam sendiri yang terpilih kalau nggak salah waktu itu 10 orang kalau nggak salah, Bang. 10 orang. Wah, ini. Iya. Ini hebat sekali ya. Ya, gimana? Pesantren Nurul Islam cukup aktif di dunia pramuka, Bang. Pramuka ya saat itu? Iya. Jadi sampai sebenarnya sekarang? waktu itu sekarang saya kurang tahu ya, Bang. Cuma di tahun saya, di tahun saya di sana cukup aktif, Bang. Angkatan saya terutama cukup aktif pramuka. Jadi waktu itu kami ke Langsa dulu ikut seleksi di sana. Seleksi dari segi bahasa juga, dari segi kepramukaan juga, Bang. Karena kan nanti akan berinteraksi dengan anak-anak pelajar dari seluruh ASEAN ya, Bang ya. Jadi bahasa Inggris kan bahasa Inggris penting lah waktu itu. Nah, jadi kebetulan di pesantren Rakal itu kan diajarkan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dan setiap murid yang ada di pesantren Belang Rakal itu tahulah bahasa Inggris sedikit banyak gitu. Dan mungkin itu yang membuat pesantren Rakal menonjol waktu itu. Bahasa Inggrisnya ada, pramukanya juga bagus gitu. Ya, selain pramuka dari ikut apa aja? Apa lagi selain pramuka? Oh, selain pramuka saya ikut apa lagi ya? Pencaksilat? Pencaksilat ikut, cuma nggak masuk kelompok inti. Yang masuk kelompok inti yang pramuka, Bang. Jadi di pesantren itu setiap semester atau saya lupa, setiap tahun ada seleksi, Bang. Seleksi untuk masuk anggota inti. Nah, seleksinya itu ada pramuka, ada silat, dan ada beberapa ekstrakurikuler lain. Nah, yang waktu saya seleksi, yang lulus yang pramuka, yang lain nggak lulus. Ya, jadi ya lebih terfokus ke pramuka sih waktu itu. Iya. Jadi di Aceh, kemudian nasional sampai ke tingkat ASEAN. Di tingkat ASEAN itu masih ingat berapa peserta waktu itu? Semua. Oh, itu
beribu Bang, karena dari seluruh Negara negara di ASEAN ya? ASEAN kan Bang. Iya, kalau saya ingat-ingat, saya jadi tertarik dengan luar negeri, tertarik untuk merantau, itu dari Jambore ini sih Bang. Dari Jambore Karena itu ya? karena itu pertama kalinya saya, naik pesawat, pertama kalinya ke Jakarta gitu. Ya, Ya, saya kan lahir dan besar di kampung Bang, ya, eee, ya orang tua saya juga, dari latar belakang perekonomian yang biasa-biasa gitu. ya. Jadi, eee, nggak ada kepikiran untuk luar negeri gitu. Tapi setelah ikut Jambore itu, ngobrol dengan teman-teman dari negara lain, waktu itu kebetulan kami ada, dikasih eee, buku jurnal lah gitu Bang, untuk nyatat nomor-nomor HP dan, email teman-teman yang dari negara lain gitu. Kami waktu itu nggak ngerti email itu apa gitu. Kan tahun 2007 apa 2008 ya waktu itu? Ya, 2006, ya, 2008 lah Bang. ya, ya, Ya maksudnya belum belum pernah, eee, internet gitu dan ya, ya. sebagainya. Dan ya itu salah satu pengalaman yang mengesankan sih Bang, yang maksudnya yang menurut saya kalau saya lihat-lihat, ke belakang, itu yang sebenarnya yang Ya. men-trigger saya untuk lebih mengeksplor dunia luar gitu, lebih tertarik untuk, merantau keluar dari Aceh lah gitu, untuk melihat dunia lain lah gitu Bang. Iya, iya, iya. Ya apalagi kan diceritakan tadi di kampung begitu ya. Apalagi dengan sarana teknologi informasi kan cukup, Iya, tertinggal ya. Wilayah Tengah Aceh ini iya, cukup tertinggal ya. Jadi apa itu email ya, tapi sudah iya, berkontak, bertukar kontak waktu itu, email, iya, nama, begitu. Dan ini kan, menarik sekali ya. Jadi di usia yang seperti itu dengan semua iya, keterbatasan bisa iya. ikut, kemudian itu yang men-trigger. Nah ini, eee, motivasinya juga tentu lebih. Nah tadi disebutkan dari kampung, kampungnya di Wihilang? Suku Wih Ilang Bang, di Wihilang? Kecamatan Bandar. Iya, Ya. kadang-kadang saya asalnya dari negara yang kurang dikenal sama negara luar, dari kampung yang kurang dikenal di Bener Meriah sama Aceh Tengah aja kurang kenal Bang, kampung itu. Jadi setiap kali saya memperkenalkan diri, dulu pas SMP, saya bilang, Pondok Gajah ada persimpangan, nanti, turun ke bawah ya, gitu. Karena jarang orang dengar, suku Hilang atau Gelewih Hilang, iya. Kondisi kampung saya juga begitu, Bang. Seperti saya bilang tadi, kalau misalkan Indonesia di luar negeri kurang dikenal, Bener Meriah juga kampung saya di Bener Meriah juga kurang dikenal gitu. Eee, kalau di Bener Meriah yang dikenal kan, Pondok Baru, Simpang 3, dan sebagainya gitu. Eee, jadi kampung-kampung kecil, tapi Bener Meriah juga lokasi perkampungannya kan terpencar ya, Bang, ya, Iya, iya, iya. nggak terfokus di satu tempat gitu. Nah, kebetulan yang, tempat saya tinggal itu, lokasinya dikelilingi oleh kebun-kebun kopi, mungkin, penduduknya 200-an lah, 250-an, Jiwa, Kakak? dan iya iya, Bang, 200 kakak. 200 Kakak. Iya, jadi kampungnya kecil, tapi waktu saya umur, 16-an, kampungnya dibelah 2 juga, Bang. Iya, Di pemekaran ya? jadi pemekaran kampung, ya. Jadi kampung suku Hilang dan Gele Semayang. Jadi Iya, berarti populasinya kan lebih kecil lagi karena udah iya, dibelah. Nah, di kampung seberang ada juga namanya Kampung Bukit Wihilang. iya, Nah, di tengah-tengah kampung ini kami, punya SD. Di SD itu, siswanya ya dari kedua kampung itu, Kampung Suku Wihilang dan, Bukit Wihilang dulu waktu saya kecil. Kalau iya, sekarang berarti ketiga kampung itu. iya. Itu masuk kecamatan? Kecamatan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Ya, Provinsi Aceh ya? Provinsi Aceh, ya. Iya, iya. Jadi mayoritas penduduk di Kampung Adar itu petani?
Iya, betul Bang, petani kopi. Petani kopi. Petani kopi, ya, umumnya petani kopi, cuman mungkin di samping kopi mereka juga nanam, cabe dan palawija yang lain, Ya, kol, tomat, dan sebagainya. hortikultura ya. Jadi Iya, kopi dan hortikultura ya. Kalau orientasi pendidikan masyarakatnya sendiri seperti apa? kebetulan masyarakat di kampung saya itu cukup, antusias terhadap pendidikan. Waktu saya kecil, saya besar melihat anak-anak dari, tetangga saya sekolah merantau, banyak yang dulu, masuk pesantren eee, di, eee, saya lupa, di wilayah pesisir Aceh. Dan juga waktu saya mulai masuk SMP, banyak juga tetangga saya yang anak-anaknya, SMA dan SMP di Gontor, di Jawa Timur. Hmm, Nah, mmm, itu menjadi motivasi sih bagi anak-anak kecil seperti saya gitu. Karena setiap kali mereka pulang kampung, mereka itu dihormati oleh, penduduk gitu. Mereka dianggap orang terpelajar dan kalau misalkan ada, waktu-waktu, puasa, mereka diminta untuk, ceramah ya. memberikan ya pidato gitu. Dan itu kan bagi anak kecil seperti saya waktu itu motivasi besar sih, karena saya melihat, bagaimana, warga melihat, eee, melihat mereka gitu, eee, Ya, dengan pandangan yang, eee, hormat yang tinggi gitu iya, terhadap iya. orang-orang berpendidikan ya. Ya, Adari umurnya sekarang Sekarang saya 27 Bang. 27. Jadi Iya, seumuran Adari dari iya. kampung suku Hilang tadi, ini sudah ada yang keluar negeri kuliah. Ke luar negeri mungkin untuk haji ada ya, Bang, ya. Iya, iya, Cuma iya. untuk kuliah, sepengetahuan saya baru saya sih, Bang, kalau untuk kuliah. Ini Iya, luar biasa sekali. Jadi dari suku Hilang Adari yang pertama. Ya mudah-mudahan iya, seperti dari waktu kecil tadi, jadi termotivasi dengan adanya yang dari pesisir, dari Gontor, saat pulang kampung, kemudian memberikan ceramah, motivasi ke anak kampung di kampung itu. Nah ini juga makin banyak adari-adari yang lain, terutama dari kampung Adari nih. Dan justru kalau tadi tidak dikenal kampungnya, daerahnya kurang, negaranya kurang, Adari ini jadi duta dari kampung, duta dari daerah untuk mengenalkan daerah dari itu. Dari cerita dari tadi sampai ikut pertukaran pemuda Turki Rumania, ini kan hebat sekali dan prestasi yang membanggakan karena tidak semua anak kampung seperti Adari, apalagi dengan keterbatasan orang tua bisa berprestasi membanggakan seperti itu. Kalau orang tua sendiri kerjanya dari petani kopi juga ya? iya, iya, betul, Bang. Bapak saya lulusan SMP, Hmm? ibu saya lulusan SD, Bang. Hmm. Kalau bapak saya kerjanya, eee, sempat jadi, eee, sempat beberapa pekerjaan juga, dulu pernah beli kopi juga. Hmm. Jadi apa itu istilahnya, toke kopi, Ya, ya, dulu pas saya kecil, sempat juga jadi, kontraktor bentar, tapi, umumnya jadi petani kopi lah lebih banyaknya. ya, ya. Kalau Iya. ibu Kalau rumah ibu tangga? saya juga iya ikut juga berkebun dengan bapak. Kalau di Gayo kan kita nggak ada Ya, istilah ibu rumah tangga ya, ya, Bang, ya. Bapak, ibu sama-sama ke kebun gitu. ya, ya. Jadi Iya, ibu merangkap sebagai ibu rumah tangga dan petani juga ya. iya, Ya iya, betul, Bang. nyaris pekerjaan domestik dikerjakan oleh ibu. Iya, Bersaudara itu berapa? Ya gimana? saya bersaudara saya bersaudara 4 orang, Bang, Hmm? mmm, dan saya anak paling bungsu. Abang saya yang pertama sekarang juga jadi, eee,
awalnya jadi tenaga honorer, tapi sudah bertahun-tahun dari sejak saya masih SMP di Blangrakal sampai sekarang nggak ada prospek untuk jadi pegawai negeri. Mhm. Akhirnya akhir-akhir ini mungkin sudah memutuskan untuk sudahlah bertani aja full time. Ya, nama abangnya? Um, Syahrial, namanya Syahrial, abang pertama saya. Ya. Abang kedua saya namanya Surya Ardi, sekarang jadi pengusaha kopi, toki kopi. Abang nomor 3 saya namanya Raihandi, sekarang di Padang. Kebetulan kakak ipar saya orang Padang, dan sekarang dia di Padang buka kafe jual kopi gayo juga, Bang. Ya. Dari 4 Ya. bersaudara kuliah semua? Abang nomor 3 saya abang nomor pertama saya sempat kuliah tapi nggak selesai. Abang nomor 2 saya nggak kuliah sama sekali. Nomor 3 saya sempat kuliah di Banda Aceh pas saya SMA. Cuman nggak sampai selesai juga, Bang. Jadi di Ya. keluarga cuma saya yang selesai S1. Cuma dari yang selesai S1 dan hebatnya sekarang S2. Dan di Ya, alhamdulillah. luar negeri pula S1 S2-nya, dan Iya. orang kampung suku Hilang pertama yang Iya, kuliah iya, ke Bang. luar negeri ya. Ini luar biasa nih, Adari. Dan kalau untuk motivasi orang tua sendiri bagaimana? Pola dan pengasuhan di keluarga seperti apa? Kebetulan di keluarga saya, alhamdulillah, mungkin yang paling terpenting bagi saya itu dukungan ya, Bang, ya. Karena, eee, ada beberapa teman saya waktu SMP, SMA, mereka punya motivasi tinggi untuk kuliah keluar pulau, Sumatera misalkan. Cuma orang tuanya nggak mengizinkan gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah, saya nggak mendapatkan pengalaman yang sama. Eee, bapak saya, ibu saya sangat support keputusan saya. Jadi sejak SD saya memutuskan semuanya sendiri, Bang. Misalkan lulus SD saya mau SMP di sini, lulus SMP saya mau SMA di sini. Waktu saya sampaikan ke orang tua, mereka nggak bilang, "Oh, nggak boleh," gitu, "kita nggak punya uang," atau "Ekonomi kita nggak mampu untuk itu," gitu. Mereka nggak pernah bilang kayak gitu, tapi mereka bilang, "Oh, oke, kita coba," gitu. Waktu SMP misalkan saya masih kelas 2 SMP, saya udah bilang, "Saya nanti SMA-nya pengen di Modal Bangsa," gitu. Walaupun nggak Hmm. lulus ya waktu itu, Bang. Ya, ya, Saya pengen ke Modal Bangsa Banda Aceh, nggak lulus, akhirnya ke Model gitu. ya, Tapi orang tua saya nggak pernah bilang, "Oh, nggak bisa," gitu, "karena kita nggak mampu," atau, "Emang kamu mampu?" gitu. Kan terkadang orang tua ada yang mempertanyakan kemampuan anaknya gitu, ya. sebelum anaknya mencoba gitu. Tapi alhamdulillah orang tua saya nggak pernah mempertanyakan kemampuan saya, kedua nggak pernah menahan-nahan saya gitu. Ya, Setiap keinginan yang saya asal positif, orang tua saya membantu gitu. ya. Ini Adari hebat sekali loh. Jadi kecil sudah punya pemikiran, keputusan dan sikap sendiri. Ya mesti kemari. Nah, kemudian Iya, dan kekeh dengan keputusan itu begitu. Dan orang tua juga syukurnya mendukung, tidak lantas melemahkan semangatnya. Oh, kamu nggak iya, bisa. Kita ini terbatas begitu. Menambah kelemahan semangat tadi. Justru iya, meninggikan, kemudian menguatkan, mendukung Adari ya. iya. Mungkin juga orang tua saya melihat dari kakek saya ya, Bang. Ya. Karena kan, apa, bibi sama, paman saya juga dulu, eee, SMA ke pesantren di Jawa, Wali Songo namanya gitu. Sekarang, bibi saya udah meninggal, tapi pakcik saya masih di Jakarta sekarang, Hmm. di Pondok Cabe. Nah, mungkin orang tua saya melihat, karena mereka kebetulan eee, jadi motivasi juga bagi kami ponakannya gitu, melihat, oh mereka sampai kuliah dan SMA di Pulau Jawa gitu. Eee
orang tua saya mungkin meniru kakek saya, dan dengan tidak membatasi anak, ternyata itu bisa, membentuk karakter si anak itu tersendiri gitu. Ya, ya, ya. Dari biaya waktu pas sekolah itu gimana? Waktu di pesantren Belang Raka, saya juga, mengalami beberapa masalah sih waktu itu. Misalkan orang tua, punya permasalahan ekonomi gitu, nggak mampu bayar SPP gitu. Mmm, Nah itu saya mengalami juga sih, dan tapi alhamdulillah, eee, saya pas pas saya pulang, saya sempat ngobrol-ngobrol sama orang tua gitu. Ternyata pendidikan itu, bukan mengurangi rezeki orang tua ya, ternyata pendidikan itu atau menyekolahkan anak itu malah menambah rezeki orang tua kita gitu. dan memudahkan. Karena memudahkan, iya bener, Bang. Karena misalkan beberapa orang beranggapan, oh menyekolahkan anak itu memberatkan secara ekonomi gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, ekonomi membaik dan juga, eee, nggak ada masalah di rumah tangga gitu. Tapi awal-awal saya mengalami sih nggak mampu bayar SPP sampai berbulan-bulan gitu di Belang Rakal itu. Kebetulan waktu itu perekonomian keluarga lagi surut-surutnya gitu. Ya, ya, ya. Tapi alhamdulillah bisa teratasi waktu itu ya? Iya iya Bang, alhamdulillah bisa teratasi dan juga, alhamdulillah saya belajar juga karena kan saya, eee, mempertimbangkan juga gitu selama sekolah nggak boros gitu misalkan. Karena saya kan juga tahu, latar belakang keluarga saya seperti apa gitu. Kalau misalkan saya boros selama di perantauan, kan itu akan menambah beban orang tua gitu. Ya Iya, ya memikirkan hal-hal seperti itulah, sebagai seorang anak. iya, iya, iya. Jadi Mhm, sadar betul keterbatasan orang tua, lihat dan merasakan, jadi tahu diri, iya. kemudian, punya motivasi lebih ya. Waktu pas sekolah di MAN modelnya sendiri gimana? Apa dari sisi kiriman sempat, seret begitu? Kemudian, apa terkendala waktu itu studinya seperti apa ada? Selama di Model juga kan biaya hidup nggak terlalu mahal lah Bang ya, Mmm, kalau di Banda Aceh. Eee, dan juga SPP kan nggak mahal waktu itu. Kalau nggak salah SPP di, eee, SMP lebih mahal daripada SMA, karena SMA kan SMA negeri, ya, otomatis semuanya gratis, palingan beli buku sama, kalau di Model dulu ada sekolah sore Bang, sekolah tambahan. ya. Kalau sekolah sore kan, di luar SPP. Jadi cuma bayar itu, kalau nggak salah, eee, per bulannya cuma 50 ribuan lah gitu. Nah, alhamdulillah, ya saya melihat ada perubahan sih di perekonomian keluarga saya, dari saya SMP sampai SMA gitu. Semakin saya sekolah, saya melihat ada perbaikan ekonomi di keluarga saya gitu, antara atau ayah saya, dapat, eee, kerjaan atau, hasil kopi lebih banyak dari tahun sebelumnya gitu. Itu mungkin ada campur tangan Tuhan jugalah di dalamnya Ya, gitu. justru ya itu tadi, karena memang ini dalam agama kemudahan, yang Iya dimudahkan setiap orang yang menuntut ilmu, jadi orang tua yang menyekolahkan anaknya juga ini dikasih kemudahan. Nah, iya jadi bener. rezekinya pun dimudahkan, jalannya pun dimudahkan. Yang Iya terpenting balik lagi, seperti cerita dari tadi, bahwa motivasi, keinginan yang kuat, ikhtiar, dan tambah support dari orang tua. Dan ini iya yang tidak dimiliki semua teman Adari tentu ya. Nah, ini iya inspiratif dan menarik sekali ceritanya, Adari. iya. Eee, Terakhir pesan Adari nih buat teman-teman di Indonesia yang menonton obrolan kita ini, terutama buat anak-anak muda yang bernasib sama seperti Adari ini, yang orang tuanya terbatas secara ekonomi,
apalagi dari daerah terluar, terisolir, tertinggal. Iya. Silakan. Ya, jadi menurut saya yang pertama kita harus, eee, kalau ingin mmm, mematahkan rantai lah misalkan ya, Bang, ya, rantai yang ada di lingkungan kita misalkan gitu. Apakah itu rantai ketidakberpendidikan gitu, misalkan kalau misalkan anggota keluarga kita semuanya tidak kuliah, gimana caranya kita keluar dari rantai itu? Ya satu kita melihatlah sekitar gitu, kira-kira apa, eee, yang bisa menjadi motivasi gitu. Misalkan kalau ada anak tetangga kita yang sempat berkuliah atau bersekolah di luar daerah, eee, coba ngobrol dengan mereka gitu, kira-kira, eee, seperti apa di luaran sana gitu, eee, cari informasi dari mereka gitu. Dulu kan waktu saya kecil belum ada internet, Bang. Hmm. Jadi pusat informasi saya ya dari, kakak-kakak dan abang-abang anak tetangga saya gitu. Saya kebetulan dekat dengan mereka. Kalau sekarang juga menurut saya itu penting sih untuk internet juga penting, cuma kalau misalkan kita punya, eee, apa istilahnya, role model lah, kita dekatin mereka, mencoba belajar dari mereka gitu. Dan juga sekarang menurut saya, kalau misalkan kita berasal dari daerah tertinggal, itu bukan sebuah, kelemahan sih menurut saya. Akhir-akhir ini banyak sekali program-program beasiswa yang khusus, eee, memberikan kesempatan kepada daerah-daerah tertinggal. Contohnya misalkan program beasiswa AS, Australia Awards ini, di mana Aceh, Papua Barat, Maluku Utara, NTB dan NTT itu menjadi, eee, Prioritas. geographical focus area, ya menjadi prioritas gitu. Berarti kan, bukan berarti karena kita asalnya dari daerah tertinggal, kesempatan kita malah kecil gitu. Malah sebaliknya gitu, kesempatan bagi, anak-anak dari daerah tersebut itu kesempatannya lebih tinggi daripada provinsi lain di Indonesia, karena menjadi prioritas tadi. Eee, ya menurut saya saat ini, tidak sesulit dulu ya. Kalau dulu kan nyari informasi masih susah gitu, palingan baca di koran atau di mana gitu. Kalau sekarang tinggal, Google di internet, semua informasi ada gitu. Ya menurut saya teman-teman harus, memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk hal-hal yang positif, cari informasi tentang beasiswa, Eee, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena di dalam negeri juga beasiswa banyak sekali dari pemerintah, dari perusahaan swasta, dari, kampus-kampus, dan itu bisa didapatkan dari internet, gitu. Ya, luar biasa sekali pesannya, dari pengalamannya juga inspiratif. Jadi keterbatasan bukan halangan ya. Justru Iya, benar. keterbatasan ini menambah kekuatan bagaimana kita bisa maju lebih dan bernilai di Iya, perjalanan hidup kita dengan capaian dan cita-cita kita. Uh, iya. Mudah-mudahan lancar studinya Amin amin. dan selesai bulan 12 ini ya. Ya, insyaallah. Ya, uh, ini sekali lagi terima kasih banyak ini atas waktu, kemudian kesempatannya dan berbagi pengalaman buat teman-teman di Indonesia. Apalagi tadi disebutkan dari daerah yang remote tadi ya, remote area. Ya, oke. Makasih banyak Oke. Adari. Sukses terus, mudah-mudahan sehat dan dilancarkan semua sampai selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ya. Amin. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.